you Lord Jesus. Shalom semuanya. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yes, amen. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Siapa yang bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan? Lambaikan tangannya. Kami bersyukur. Saya menjadi pribadi yang mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas hari yang baru, rahmat-Mu, kesempatan, kasih sayang, dan kesetiaan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami mau ucapkan, Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ucapan ini menjadi senandung pujian senantiasa di setiap hati kita orang yang percaya kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Amin. Puji syukur, pribadi yang bersyukur. Kami ucapkan terima kasih, katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, katakan, buat segala kebaikan-Mu yang kami alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu, yes, syukur bagi-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya, kekal abadi. Amin. Ya, shalom semua. Semangat yang baru, luar biasa. Dalam Yesus, hidupku, hidupmu dipulihkan menjadi baik. Beberapa hari lalu, Pastor Andy mengalami pilek, batuk. Biasanya orang alami pilek batuk itu ya 1-2 hari membaik. Ini kemarin sempat masuk 4 hari gitu ya, atau 5 hari. Saya percaya dalam Yesus hidupku dipulihkan. Dan ini masuk hari ke-5 kurang lebih Bapak Ibu, kondisiku membaik. Dari sini Pastor terima kasih, karena kemarin juga banyak dari pemirsa yang saling mendoakan. Mudah-mudahan dengan sedikit cerita membuka ini, kita semua diingatkan bahwa semua kita, termasuk pastor, pendoa, hamba Tuhan, pendeta, siapapun yang melayani, kita semua adalah manusia biasa. Kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Kesembuhan datang dari Tuhan Yesus. Dan hari ini saya bersaksi, saya nyatakan kondisi saya sangat membaik, dan pemulihan ini drastis Bapak Ibu. Sampai ada yang memperhatikan suara Pastor Andy beberapa hari ini agak mendem. Iya, tapi itu bukanlah alasan saya untuk tidak melayani. Bukan alasan untuk saya berkeluh kesah. Tetapi saya selalu bersyukur dengan iman percaya bahwa dalam Yesus
hidupku dipulihkan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, yang muncul di thumbnail YouTube dan akan diupload di Facebook, ini merupakan kesaksian, kalau tidak salah yang Pastor baca itu 6 tahun yang lalu. Dan foto itu waktu, menurut kesaksian ya, mungkin salah tapi ya kurang lebih beberapa tahun lalu Bapak Ibu, Pastor pernah ke Jakarta. Dan waktu itu foto ini ditampilkan beberapa tahun lalu ya. Ya, mungkin 3-4 tahun lalu. Dan itu kami jogging di seputar Sunter, ada apa ya, semacam tempat olahraga ataukah jogging track ataukah seperti lapangan begitu. Dan dari sekian banyak, mungkin ada videonya, nanti ketik Pastor Andi di Jakarta gitu, mungkin ada. Itu sudah 3-4 tahun. Hari ini belum ke Jakarta lagi, tapi siapa tahu besok kah, lusa kah, minggu depan kah, ya tergantung bagaimana Tuhan menggerakkan hati kami hamba-hambanya untuk melayani di kota-kota di mana Tuhan tuntun. Amin. Karena kami melayani, kami tidak mengharapkan undangan, kami datang juga tidak mengharapkan penyambutan spesial, tidak. Kami datang sebagai hamba Tuhan melayani, dan kami datang dengan dorongan hati dari Tuhan, bimbingan Roh Kudus, dan kami juga datang dengan biaya, dengan apa yang kami miliki, ya. Apa yang Tuhan kasih pastinya. Dan kesaksian dari keluarga atau bapak ini, sejak didoakan beberapa tahun lalu, banyak pemulihan, ada perubahan, semakin baik, kondisinya dipulihkan, ada aliran kasih Tuhan, aliran kesembuhan yang melawat hidupnya. Puji Tuhan. Saya percaya, saya pun demikian, manusia biasa, sekalipun mendoakan orang, banyak Tuhan tolong, nyatakan kasih, tapi saya juga bisa mengalami kelemahan tubuh dan butuh didoakan. Dan hari ini kondisi saya sangat membaik. Bapak Ibu sekalian pun demikian. Percaya bahwa dalam Yesus kita dipulihkan. Amin. 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 Yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih, bersama-sama kita akan membacakan sabda firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang pertama. Kita melihat ayat 13 sampai dengan ayat 17. Lalu kita maju ayat 23 sampai 24 ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca full di rumah masing-masing. Baik, pembacaan ayat 17 lalu kita maju 23 sampai 24. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan datang kepada setiap kita. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Ini diucapkan oleh seorang hamba Tuhan, seorang rasul bernama Paulus. Kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Jadi penulis Galatia ini Bapak Ibu adalah orang yang dulunya sudah beragama, bukan orang ateis, melainkan orang yang beragama. Dikatakan hidupku dahulu sudah beragama di dalam agama Yahudi, tetapi tanpa batas dia menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Ini yang pertama kita renungkan, bahwa
Rasul Paulus orang yang sudah beragama, tetapi hasrat untuk menganiaya, bahkan berusaha membinasakan jemaat Tuhan, itu membara di hatinya. Jadi agama yang dianut oleh penulis Galatia ini, Bapak Ibu, tidak menjamin hidup orang itu dipulihkan. Agama itu difalse dua kata, a dan gama. Manusia beragama supaya tidak kacau atau menjadi tertib. Bapak Ibu sekalian, dia beragama tetapi dia menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakan. Ada kata berusaha. Jadi kalau berusaha berarti dalam hatinya selalu ada niat, selalu menggebu-gebu, selalu merancangkan. Siapa sih, pribadi siapa sih yang pembinasa? Dengar saja, dicatat, nanti dibuka. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Siapa itu pencuri? Iblis, Satan. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak mengajarkan kita membenci, apalagi membinasakan. Kita nggak boleh membinasakan sesama kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mengampuni sesama kita, bukan membinasakan. Tetapi dikisahkan dari Galatia pasal 1:13, Paulus orang yang sudah beragama, agama Yahudi, tetapi agama yang dia anut tidak mengubah dia untuk senantiasa punya hasrat menganiaya jemaat Tuhan dan bahkan punya hasrat untuk membinasakan. Agama yang dianut oleh Rasul Paulus tidak mengubah dia, tidak membawa pemulihan. Dari kisahnya kita akan melihat sebentar. Lanjut ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih, katakanlah lebih maju, kalau kita pakai bahasa sekarang, lebih rohani, lebih tokoh. Dia katakan lebih maju dari banyak teman yang seumurnya, yang sebayanya dengan aku di antara bangsaku, kata firman Tuhan di sini. Sebagai orang yang beragama, dia pun sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Jadi kehidupan beragama Rasul Paulus waktu masih beragama Yahudi ini tidak kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Dia sungguh-sungguh, bahkan bukan hanya sekedar percaya apa yang diyakini, dia menghidupi apa yang diyakini, bahkan menjalankan perintah-perintah adat istiadatnya dari turun-temurun nenek moyangnya. Ayat 15. Tetapi waktu ia di sini adalah Yesus Kristus. Ia di sini adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Ia di sini yang menebus manusia dari kesalahan-kesalahan. Ia di sini sebagai simbol dari domba yang disembelih. Kalau zaman perjanjian lama, persembahan itu bisa menghapus dosa 1 tahun 1 kali. Yesus ia ini datang sebagai domba, persembahan yang sempurna 1 kali untuk selama-lamanya. Ayat 15 berkata, tetapi ia, waktu Kristus yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kalau kita
cari Tuhan. Jawab di kolom komentar, kira-kira bisakah? Nanti dijawab ya. Tetapi di sini kita melihat oleh kasih karunia-Nya Tuhan memilih. Amin. Jadi kalau saya membahasakan, kalau Tuhan atau ada Tuhan yang rela, yang mau datang ke dalam dunia mencari manusia, ayo, jawabannya apa? Pasti ketemu. Dia yang maha tinggi datang ke dalam dunia, turun ke bumi untuk mencari manusia. Dan hebatnya, dia mencari orang sakit dan orang berdosa. Orang sakit untuk disembuhkan, orang berdosa untuk menerima kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Tuhan, kami orang yang lemah, kami orang yang sakit, kami orang yang berdosa. Kabar baiknya adalah Tuhan datang mencari orang lemah untuk dikuatkan. Tuhan datang mencari orang sakit untuk disembuhkan. Tuhan datang mencari orang berdosa untuk diampuni dan untuk menerima kasih karunia-Nya. Ayat 16. Ia berkenan menyatakan pribadinya anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Paulus setelah mengikut Yesus menjadi Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Hidupnya dipulihkan, Bapak Ibu. Dia tidak terlalu bangga lagi dengan sebutan agama. Karena agama pada umumnya adalah upaya manusia mencari Tuhan. Tetapi Kristen adalah Kristus yang oleh kasih Bapa datang ke dalam dunia memperkenalkan pribadinya, mencari manusia dan mengubah hidupnya. Di dalam Yesus hidupnya Paulus berubah. Padahal sebelum dia mengikut Tuhan Yesus, sebelum dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, dia sudah beragama. Tapi agama yang dia anut, agama Yahudi, tidak menghilangkan hatinya yang benci dengan pengikut Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus jamah dia dipulihkan, Bapak Ibu. Yang tadinya dia mau membunuh pengikut Tuhan, akhirnya dia kemana-mana, bahkan sampai ke tanah Arab. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang kasih Yesus. Dalam Yesus, Paulus dipulihkan.
Pastor lompat ayat 23, 24 karena ayat 18 sampai 22 itu mengisahkan dia keliling kemana. Untuk apa? Sebelum dalam Yesus dia sudah beragama, tapi dia kemana-mana mencari orang untuk dia binasakan. Itu pekerjaan siapa? Ingat tadi Yohanes 10:10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pekerjaan iblis. Tetapi ketika di dalam Yesus, dia kemana-mana, bahkan sampai ke tanah Arab, bukan membawa pedang, tapi membawa Injil. Injil adalah kabar baik. Injil adalah Yesus Kristus yang datang untuk membawa keselamatan, pemulihan. Buat hidup Paulus, buat setiap orang yang dia injilin, buat setiap pemirsa sekalian yang hari ini mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita maju ayat 23 sampai 24. Kalau dulu mereka mendengar Paulus adalah orang yang bengis, orang yang jahat, orang yang merancangkan supaya pengikut jalan Tuhan binasa. Tapi sekarang berbeda. Dalam Yesus ada pemulihan. Bible mencatat mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu penganiaya mereka, suka menganiaya mereka. Tapi sekarang, sejak dalam Yesus, Paulus memberitakan imannya yang pernah hendak dulu dia rusak. Tapi sekarang, sejak dalam Yesus, dia punya kasih, dia diubahkan. Orang-orang melihat hidupnya jadi baru. Sehingga 24 berkata, akhirnya mereka semuanya memuliakan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini membawa setiap kita untuk selalu berharap bahwa Tuhan pulihkan hidup kita. Satu hal yang pasti, sesuai dengan janjinya, di dalam Yesus, hidupku dan hidupmu, hidup mereka yang percaya, hidup Paulus, hidup banyak orang-orang yang sudah terlayani, yang sakit, yang berdosa, yang hancur, dipulihkan. Nah, sekarang Pastor mau mengajak Bapak Ibu ucapkan satu doa yang terambil dari kitab Mazmur, ya. Kitab Mazmur 126 ayat yang keempat. Kita mau sama-sama ucapkan doa yang terambil dari kitab Mazmur 126 ayat yang keempat. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, Pastor bacakan ya. Doa dari kitab Mazmur 126 ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Doa yang singkat, doa tentang permohonan dipulihkan. Dengan firman kita sudah dengar bahwa dalam Yesus kita dipulihkan. Ayo sama-sama ucapkan doa ini. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan keadaan batang air kering di tanah Negeb. Sekali lagi, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan keadaan batang air kering di tanah Negeb. Sekali lagi, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Keringkah hidupmu? Kehampaankah kau alami? Kekosongankah dalam hatimu? Hari ini saat kita berdoa, kita sadar firman-Nya berkata, di dalam Yesus hidup kita dipulihkan. Contoh yang sudah kita baca dari Galatia pasal 1. Paulus dulu beragama.
agama yang dia anut tidak membawa pemulihan dalam hatinya. Buktinya dia masih ada kebencian, masih berapi-api semangat mau membinasakan orang lain. Tetapi sejak dia menerima Yesus, di dalam Yesus hidupnya dipulihkan. Di dalam Yesus hidupku dipulihkan. Di dalam Yesus, amin, saya merasakan sakitku disembuhkan. Bapak Ibu pun demikian. Di dalam Yesus hidupmu dipulihkan. Di dalam Yesus sakitmu disembuhkan. Yuk kita lihat beberapa ayat lagi. Ya, 2 ayat kita lanjut dari Mazmur 126. Ada ayat 5 dan ada ayat yang ke-6. Ya, Pastor bacakan 2 ayat lagi ya. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Banyak hamba Tuhan share firman ini baik. Banyak yang menafsirkan menabur dengan berbagai tafsiran. Puji syukur, Tuhan memberkati. Amin. Setiap orang diberikan Tuhan rema yang berbeda-beda, tapi tujuannya memuliakan Tuhan dan memberkati iman setiap mendengar. Namun hari ini Pastor mendapatkan rema ini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata adalah orang-orang yang tekun berdoa. Menabur di sini, Pastor dapat rema, menabur doa. Doa itu juga seperti benih yang suatu hari akan kita tuai. Ya, kadang-kadang kita mau menuai sebelum menabur. Kita mau menuai jawaban doa, tapi kita tidak tekun berdoa, contoh gitu. Ya, dari sini saudara-saudara, yuk kita udah berdoa tadi, dengar firman-Nya, dalam Yesus dipulihkan. Agama Yahudi yang dianut Paulus tidak mengubah dia menjadi manusia baru. Buktinya apa? Dia keliling kota ke kota sampai ke tanah Arab. Dia memberitakan kasih Tuhan Yesus yang sudah mengubah dia. Sebelumnya dia kemana-mana hendak membinasakan sesamanya pengikut jalan Tuhan. Dan kita sudah doa sama-sama, Tuhan pulihkan kami. Doa ini terus tabur, tekun, biar menjadi kehidupan kita yang baru. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 26, ayat yang ke-6 dari Mazmur 126. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih doa. Amin. Jadi waktu kita berdoa, tetaplah maju, tetaplah melangkah. Doa tidak membuat engkau menjadi pribadi yang cengeng. Saat kita berdoa, tetaplah melangkah. Kekuatan kita bukan semangat karena kita termotivasi. Kekuatan kita adalah doa, doa, doa. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil berdoa. Doa adalah benih. Apa yang kau tabur benih doa, pasti kita tuai. Kalau kita tidak menabur lalu mau menuai, itu biasanya maling. Maka Pastor ajak kita tekun berdoa, karena setiap kita akan menuai buah hasil benih yang kita tabur, doa. Dan orang yang menabur benih, menabur doa, pasti pulang dengan sorak-sorai, dengan membawa berkas-berkasnya, pasti akan menerima jawaban doa. Dan waktu gini Bapak Ibu, Pastor pernah sakit, sembuh. Kemarin 4-5 hari lalu sakit, sekarang juga disembuhkan, dipulihkan. Tapi satu hari saya pasti pulang. Demikian pun Bapak Ibu. Demikian pun yang di thumbnail yang muncul gambar waktu Pastor doakan seorang bapak.
pulih, membaik. Tapi jangan lupa umur, suatu hari kita pasti akan pulang ke pangkuan Bapa di surga. Dan kalau kita terus setia menabur doa, bersyukur ya, Bapak Ibu juga bisa saling dukun, pelayanan ini bisa terus berjalan. Setiap hari Tuhan masih kasih kesempatan dan hari yang baru untuk bisa melayani setiap hari pemirsa sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang menurut kesaksian Pesta terima sangat terberkati. Puji syukur, soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ya, itu saja yang Pesta bisa share hari ini. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan baik, dalam Tuhan Yesus hidupku dipulihkan, hidup Paulus dipulihkan, hidup Bapak Ibu dipulihkan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu hari ini. Kami terima, kami sudah mengerti bahwa di dalam Engkau ada pemulihan. Di dalam Engkau hidup kami diperbaharui. Di dalam Yesus hati kami diubahkan menjadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Pastor Andy berdoa bagi seluruh pemirsa sekalian. Diberkatilah tubuh, jiwa, dan rohmu. Tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu sekalian, kita semua di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan, ada pengampunan, ada kedamaian, ada sukacita, ada kebenaran, dan ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatanku saat ini. Kami menerima jawaban doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Dari Tuhanlah kita menerima jawaban doa, kepada Tuhan sajalah kita berdoa, dan hanya Tuhan Yesus sajalah yang kita andalkan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Katakan bersama-sama amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan adakan, yes, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pemirsa sekalian. Saya ucapkan selamat masuk hari yang baru. Semua sehat-sehat, diberkati, dan diberi Tuhan umur yang panjang. Tuhan Yesus memberkati. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, ingatlah hal ini. Tuhan Yesus beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Shalom semuanya. Dadah. Bye.